drama izin presiden ini dinilai netizen hanyalah trik untuk meloloskan klien dari jerat hukum murni. Kau gimana? Lu punya otak gak? Punya apa? Di sini nih. Presiden dan adiknya ini adalah klien saya puluhan tahun. Terus apa hubungannya? Ya emang gak ada hubungannya. Saya cuma pengen bilang gitu aja supaya kelihatan meyakinkan. Halo guys, ketemu maning. Sing penting dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kali ini kita langsung mau ngebahas apa nih bos? Tengok bareng-bareng guys, Hotman Paris nih. Publik mulai muak dengan taktik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pembelaannya terhadap ex Jampitsus Febrie Adriansyah dinilai tidak konsisten, gak masuk akal, dan tercium bau amis akal-akalan hukum. Baru-baru ini Hotman dengan lantang menyebut Kapolri tidak meminta izin Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febrie sebagai tersangka. Dia bahkan mengklaim kliennya adalah sosok kepercayaan Presiden. Pernyataan ini langsung disabet kritik pedas oleh koordinator Maki Boyamin Saiman. Boyamin secara gamblang menyebut Hotman Paris tidak paham hukum acara pidana dan terkesan mengarang aturan sendiri. Faktanya mana ada aturan KUHP yang mengharuskan izin presiden untuk mentersangkakan jaksa. Berdasarkan putusan MK nomor 15 tahun 2025, hak imunitas jaksa sudah diamputasi total jika terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi. Jangankan jaksa, menteri pun bisa ditangkap tanpa izin presiden. Sejak awal, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan penyidikan ini murni penegakan hukum dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta pemberantasan oknum koruptor dilakukan tanpa pandang bulu. Maki menilai Hotman sengaja mendramatisasi keadaan untuk mengalihkan substansi inti, yaitu temuan emas 74 kg dan uang hampir setengah triliun. Publik disajikan alasan yang berubah-ubah, mulai dari klaim dana yayasan keagamaan hingga status kepemilikan rumah Sentul yang plan. Segala drama izin presiden ini dinilai netizen hanyalah trik untuk meloloskan klien dari jerat hukum murni. Menurut kalian, apakah manuver Hotman Paris kali ini bakal berhasil atau justru jadi blunder besar? Tulis opini kalian di kolom komentar. Ya blunder ya. Tengok guys. Lu punya otak gak? Ya jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, itu aja, jangan main duduk. Menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Betul. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Sekali lagi, tidak ada niat apapun. Cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Merespon ungkapan Hotman saat itu yang mengatakan, menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Dewan Pers menyatakan sikap. Satu, menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan ungkapan yang bernada merendahkan. Ketidaksetujuan atau ketidaksenangan atas sebuah pertanyaan oleh wartawan hendaknya ditanggapi dengan cara yang lebih rasional dan beretika. Dua, meminta semua pihak untuk menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Seorang wartawan mengajukan pertanyaan adalah untuk menggali informasi, mendengarkan versi narasumber atas sebuah peristiwa yang itu merupakan bagian dari proses jurnalistik yang dilindungi oleh pasal 4 ayat 3. Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya. Tuh. Wah, Bapak Hotman nih parah bener ya. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Punya apa? Di sini nih. Jangan main duduk. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya di... Lagian mas saya mau nangkep maling kudu izin dulu. Makanya yang namanya koruptor jangan dibelain. Akhirnya dibongkar kan tuh sama anaknya tuh aibnya. Lagian kalau emang bener malu pak ngambil amplop. Kali aja ada amplop yang isi goceng. Udah deh pak, jangan bercanda pak. Ngomong lagi nih, ngomong nih. Tuh kan jadi bahan olok-olokan kan jadinya.
Anak Hotman Paris ungkap kekecewaan. Belum selesai netizen heboh gara-gara Bang Hotman Paris itu memilih untuk menjadi kuasa hukum daripada ex Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Nih muncul lagi berita nih. Ada statement daripada anaknya Bang Hotman yaitu Frank Alexander. Iya, ini udah. Dia bikin story tentang bapaknya guys. Dia ngomong gini, orang miskin itu cuma dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention. Jadi dia bilang dia tuh nggak pernah peduli. Sebenarnya dia cuma peduli itu bahwa dia jadi pusat perhatian. Oh. Tutup aja ini IG pengais keadilan. Marketing ala-ala buat jualan itu di itu nama klubnya ya. Terus ngomong gini, lebih hina dari hina. Aduh. Nah, terus di akun yang posting tentang beritanya Frank itu, yang ngangkat tentang statusnya Frank di story-nya dia ya, dia komen, dia bilang, gue nggak ada masalah dia pegang Febri, tapi nggak usah bawa-bawa nama presiden, dan nggak usah ngibul-ngibul, nggak perlu duit, wow. Sedangkan anak lo merit aja, angpaunya diambil. Di sini ya, dia bilang, halah, kebanyakan penceritaan. Fritz, ini Fritz abangnya ya. Merit aja angpaunya lo ambil ala-ala nggak mau duit cena. Jadi Fritz itu anaknya Bang Hotman juga. Dan ternyata waktu nikah ya begini kondisinya. Menurut siapa? Menurut Frank. Ini masih di statusnya si Frank ya. Dia bilang bayarannya super mahal tapi dia nggak berharap bayaran. Nah di sini dibantah sama anaknya Frank. Nah bukan cuma itu aja guys. Di akun yang satu lagi, ini aku tunjukin ya. Di akun daripada Kemenkur ini membahas tentang Beni Janah. Yang mana di IG story-nya si Frank Alexander itu dia juga ngebahasin ini Beni Janah. Ini statusnya kan dia ngomong gini. Harusnya ini ditangkap KPK makelar kasus di pengadilan. Wow. Nah, di akun yang Kemenkur tadi, dua anaknya Bang Hotman yaitu si Frank dan si Fritz ini komen. Guys, kita lihat ya komennya. Jadi dia ngomong gini, si Frank ngomong gini, dia sering menghina mama gue, maksudnya si Benny. Dia sering menghina mama gue, masa dia bilang mama gue tasnya palsu? Hehehe, gitu. Hah, sekelas istrinya Bang Hotman tasnya palsu, gak percaya sih. Terus nih, si Fritz Hutapea ngomongnya mantap. Ini lagi ngebahasin apa? Lagi ngebahasin si Beni Janah. Nih, akun ini nih. Katanya gini, dia tulisnya gini, makelar kasus didampingin Hotman tukang sogok. Aduh ngeri banget, kalian baca sendiri deh guys. Ini ngeri banget, kalian baca sendiri. Ya, kalian baca sendiri. Aku cuman meriak aja daripada status yang dipasang oleh Frank Alexander yang diangkat oleh beberapa akun tadi. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Publik masih tercengang-cengang dan masih banyak ya kontra gitu. Banyak yang kontra terhadap keputusan Bang Hotman. Aku bilang ya pasti ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra sepertinya dengan keputusan Bang Hotman untuk menjadi kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Gimana menurut kalian netizen? Ya blunder sendiri jadinya ya. Dengan keputusannya ya. Ada baik. Saya adalah pengacara terhormat. Tidak mungkin saya membela kasus Jampitsus. Saya akan terus bersama Presiden Prabowo untuk membongkar semua kasus korupsi. Yakin? Terus kalau Jampitsus minta Anda jadi pengacaranya gimana? Itu tidak akan terjadi karena integritas saya tidak disewakan. Kentut. Ini gimana sih? Kenapa Kapolri nggak minta izin Presiden dulu kalau mau menangkap Jampitsus? Loh, sekarang Anda jadi pengacara Jampitsus. Ya, saya sebagai pengacara memiliki hak untuk membela yang saya anggap benar. Membela yang benar atau membela yang bayar? Kamu yang otak sih? Saya sudah kaya raya. Saya tidak butuh uangnya. Presiden dan adiknya itu adalah klien saya puluhan tahun. Terus apa hubungannya? Ya emang gak ada hubungannya. Saya cuma pengen bilang gitu aja supaya kelihatan meyakinkan. Tahu kan kenapa perut lebih penting daripada mulut? Tuh, contoh, gambaran. Pada paham kan? Sebenarnya banyak loh orang tertipu tentang Hotman Paris ini. Orang yang tidak mengenal ya. Bahkan saya sendiri pun awal-awal mengenal beliau itu aku merasa salut ya, bangga. Apalagi terutama orang Batak gitu loh perasaan saya dulu. Dengerin guys. Karena dia suka menolong orang-orang susah, orang-orang miskin yang ekonominya di bawah garis kemiskinan lah ya kan. Tapi tidak seperti itu guys. Saya sudah pernah membuktikannya ke Kopi Joni. Banyak orang-orang miskin di sana itu, banyak orang-orang susah. Minta tolong ke beliau. Dia mau nggak membantu? Nggak bakalan mau kalau kasus kalian itu tidak naik. Kalau kasus kalian itu tidak viral. Jadi dia itu sebenarnya numpang pamer, numpang viral di kasus-kasus orang yang sudah viral itu. Makanya orang mengidolakan beliau terus karena dia selalu menolong orang-orang yang sudah viral. Sekedar informasi aja ya, kalau suatu saat kalian itu ke Kopi Jono biar kalian paham bagaimana trik marketingnya si HP ini. Jadi kalau kalian ke Kopi Jono itu, kalian pasti dilayani oleh stafnya. Nanti kalian itu ditanyain kasusmu itu apa. Jadi kalau kasus kalian itu viral, baru nanti si HP yang turun tangan. Tapi kalau nggak viral, baru stafnya langsung deal-dealan harga nanti di apa itu di Kopi Jono itu. Terus kedua, kalau stafnya itu makan di sana, kita yang wajib membayarnya. Jadi kebetulan kemarin itu untung aja dia ngambilnya itu jajanan pasar. Jadi dalam hati saya nggak apa-apa, saya yang nanggung gitu. Tapi jajanan pasarnya juga mahal. Waktu itu ya aku ngambil
tahu isi 2, terus ketan 1, terus air mineral tanggung itu Iya. 2. Berapa? Kena berapa? 100.000 lebih. Dalam hati saya, untung aja aku nggak makan nasi di sana. Kalau makan nasi bisa-bisa satu porsi itu 500.000 ya kan? Saking mahalnya. Oh, tuh ada saksi. Jadi kudu viral dulu. Kalau lu jadi pengacara lu mau ngapain? Kalau gua sih bakalan bantu rakyat miskin. Wih, keren. Biar apa tuh? Biar terkesan memihak kepada rakyat miskin. Nah, itu bisa jadi trik marketing itu. Ya gimana sih? Terus lu belajar hukum buat apa? Biar tahu celah hukumnya. Kalau tahu pasalnya kan kita bisa muter-muterin ngakalin pasalnya tuh. Jadi kita nggak perlu bayar pajak karena kita udah tahu cara ngakalinnya. Lah, masa pengacara terkenal dan kaya raya nggak mampu bayar pajak sih? Nggak apa-apa lah, kan gua deket presiden, deket sama adiknya presiden. Jadi gua bakal merasa aman. Kenapa jadi bawa-bawa presiden sih? Emang presiden mau jadi backingan lu? Loh, ngomong aja dulu deket presiden, biar klien pada suka. Kita jual-jual presiden. Ini dari tadi sebenarnya kita lagi ngomongin siapa sih? Kacau ya. Ya bener sih. Yang penting bawa-bawa presiden aja dulu. Katanya pengacara kondang, kok jual nama orang? Buntut, kata lu punya otak. Yang kemudian ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, kawan-kawan. Wah, di demo. Muncul pernyataan yang kemudian menyesatkan, pernyataan yang kontradiktif. Yang itu kemudian apa, kawan-kawan? Membuat kegaduhan di masyarakat. Yang itu kemudian kami nilai merupakan pernyataan yang pernyataan pembelaan terhadap masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Bayangkan ada, kawan-kawan, ketika beliau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang hari ini kemudian ditangani, proses hukumnya sedang berjalan, kawan-kawan. Beliau menyampaikan satu pernyataan yang kemudian kontradiktif, kawan-kawan. Pernyataannya adalah ketika ada proses penetapan tersangka, maka harus minta izin pada presiden, kawan-kawan. Bagaimana juga Tuh kan. Apa gue bilang? Blunder kan? Gue bilang juga apa ya, kantornya Bang Hotman Paris di Kelapa Gading digeruduk masa demo. Buntut dari Bang Hotman membela ex Jampitsus Kejagung RI. Masa yang menamakan aktivis Connection ini menyampaikan tuntutannya di depan kantor pengacara kondang itu. Ada satu mobil komando, 6 unit mikrolet, lengkap ada bendera dan spanduknya. Di demo itu juga disinggung soal gayanya Bang Hotman yang dianggap sensasional dan sering pamer kekayaan. Masa juga ngingetin Bang Hotman buat membela hukum, bukan malah membela koruptor. Iya. Semoga tuntutan-tuntutan para pendemo jadi pertimbangannya Bang Hotman deh ya. Kalau lu Pade, pernah ada yang ikut demo gak? Pernah, tapi bukan demo ini. Demo itu. Hotman Paris umumkan mundur dari pengacara. Tersangka sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya, ini ibu tadi bikin apa? Bikin ini ya? Di pemeriksaan Mundur dia. Sakit, gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura, pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara, 5:30 cari gua di Terminal 3, Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh namanya lagi. Ya. Berarti konteksnya abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan janji. Ya, saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa alasannya parah, kesehatan. harus istirahat Bu ya. ya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tokoh rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru. Oh my god. Jadi Bang Hotman Paris mundur dari pengacara Jampitsus itu si Febri. Alasannya takutnya diopnam lagi di Singapura. Semoga nggak diopnam. Katanya begitu. Ya udah syukur deh. Jadi Bang Hotman itu kedepannya lebih bijak lagi menangani kasus, dipilah, ditimbang. Dan kalau memang ada warga miskin itu ya ngapain gue viral dulu. Kasihan juga ya. Ya taktik marketingnya mungkin begitu guys. Ada baik.
Oke, sekian dulu bos. Thank you semuanya. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Like, share, and subscribe. Celote Verio. Dadah.